Tuhan Yesus sekarang saudara lihat dengan mata iman ada di sorga. Sorga ini bukan kerajaan sorga, tapi sorga lokasi. Langit di atas kita, atmosfer, dan ada langit kedua, heavenly places, artinya langit alam roh. Kemudian ada langit lagi satu tingkat yang ketiga, yaitu takhta Allah. Di sanalah Tuhan Yesus sekarang ada. Haleluya. Dan kita akan ke sana. Saudara-saudara, kalau kita cuma berurusan dengan urusan makan minum di dunia ini saja dan tidak mengingat bahwa kita akan ke sana, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Saudara boleh pintar, tapi setelah dikubur saudara tidak lagi pintar. Saudara boleh punya banyak berkat, tapi setelah saudara almarhum semuanya akan digunakan dipakai oleh orang lain. Saudara boleh punya prestasi, tetapi akhirnya saudara tidak akan ada lagi dan tinggal kenangan. Tetapi kalau saudara punya sorga, saudara punya jaminan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, saudara, yang paling pasti, yang paling penting adalah pastikan jangan kita tidak ke sana. Haleluya. Hari kenaikan, the Ascension Day, adalah pekerjaan atau peristiwa yang keempat. Dari berita Injil ada 5 peristiwa yang tidak boleh satu tidak ada. Yang pertama dia lahir, yang kedua dia mati, yang ketiga dia bangkit, yang keempat dia naik, dan yang kelima dia akan datang kedua kali. Ada banyak orang percaya bahwa dia lahir, ya. Ada banyak orang percaya dia akan datang, tapi mereka tidak percaya bahwa dia pernah mati dan dia pernah bangkit dan dia naik ke sorga. Mereka mempercayai cerita yang lain. Tapi kita lengkap karena 5 peristiwa ini semua masing-masing, setiap peristiwa ada saksi, ya. Waktu lahir ada saksi, waktu mati ada saksi, waktu naik ada saksi, waktu lahir ada saksi, waktu mati ada saksi, waktu bangkit ada saksi, waktu naik ada saksi, waktu datang juga kita akan jadi saksi. Haleluya. Jadi kalau saya bilang saudara-saudara saya kemarin ke sorga, saudara boleh percaya boleh tidak, sebab tidak ada saksi, ya. Sebab bukti hukum itu harus ada saksi. Kalau saya ke sorga, saya seorang pendeta, saya tanya pada pendeta di teman pendeta itu yang punya pendeta yang mengatakan selalu ke sorga. Dan saya sebagai seorang yang belajar secara akademis, saya tanya pada teman saya yang gelarnya doktor, saya tanya, senior, waktu berada bersama dengan hamba Tuhan itu, waktu dia mengatakan dia ke sorga, yang dia maksud apa sebenarnya? Saya tanya ini secara akademis. Kemudian teman saya senior yang doktor itu bilang, pendeta itu mengatakan bahwa dia ke sorga dalam mimpi. Setiap kali dia ke sorga di mimpi. Tapi hanya karena ketika dia berkhotbah, bahasanya terbatas, kemudian mereka mengatakan, oh dia dari sorga. Tapi saya bilang yang masalah itu redaksi. Ya kalau memang betul cuma mimpi, tidak boleh tulis, oh dia ke sorga, ya toh? Redaksi daripada iklan dan lain-lain. Oke, yang paling penting adalah semua kita akan ke sorga, dan Yesus sekarang sudah di sorga, dan hari ini kita peringati supaya kita ingat bahwa kita tidak selamanya di bumi ini. Kita tidak akan tinggal selamanya di Manado, tapi kita ada punya tujuan. Haleluya. Dan kita punya mata harus tertuju ke sana. Katakan amin. Haleluya. Saya bersyukur seluruh dunia hari kenaikan Tuhan itu tanggal merah, ya, tanggal merah. Dan saya ingin saudara-saudara mengerti satu hal, bahwa Yesus ke sorga bukan ia mau ke sana. Yesus ke sorga bukan ia mau ke sana. Kenapa? Ya, karena memang ia dari sana. Dia bukan pulang kampung, atau maksudnya dia pengen masuk sorga, maksud saya. Tuhan Yesus tidak pengen masuk sorga. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus memang berasal dari sorga. Dia yang punya sorga. Dan kalau dia yang punya sorga, saudara ke sorga pasti aman. Haleluya. Kalau yang tidak pernah ke sorga, ajak saudara ke sorga, maka saya ragu. Tapi kalau yang sudah dari sorga dan dia memang orang sorga,
dan dia sekarang sudah di sorga. Kalau kita diajak ke sorga, kita tidak ragu sedikit pun. Haleluya. Saudara, saya bersyukur di tempat ini. Kita akan cari-cari tempat ibadah yang pakai asap toh. Ini ada asap gratis. Pemandangan saudara. Ketika Yesus naik ke sorga, sudah tahu awan-awan menutupinya. Ya, awan menutupi itu, ada awan di belakang sana. Coba saudara bayangkan di atas awan itu Yesus ada terangkat ke sorga. Haleluya. Saya beritahu satu hal bahwa Yesus terangkat ke sorga. Kenapa dia terangkat ke sorga? Kata Yunani menunjukkan bahwa waktu ia terangkat ke sorga, bukan ia seperti kalau burung terangkat, itu karena gaya gravitasi dibuat jadi nol lewat kepakan sayap. Gaya gravitasi dibuat jadi nol lewat kepakan sayap. Saudara, kenapa? Istri saya pernah tanya, kenapa Kang Pak itu motor bawa diri begitu, kok dia boleh lari? Kenapa dia tidak rubuh? Saya jelaskan, teori namanya akselerasi, percepatan, pergerakan, moving. Kalau dia bergerak, maka kecepatan yang dikalikan dengan massa dari benda itu, apabila kecepatan yang lebih tinggi, maka yang namanya gaya, katakan gaya itu adalah kekuatan yang dikenai pada satu benda tertentu. Dan apabila gaya itu lebih kuat dari gaya tarik bumi, kalau gaya tarik bumi 10 dan gaya dorongnya itu lari kencang seperti Tuhan yang memberi, satria yang mengambil, itu akan membuat gravitasi nol. Dan kalau gravitasi nol, maka tidak ada lagi daya tarik bagi benda itu untuk jatuh ke bumi. Nah, itu teori fisika. Tuhan Yesus punya bobot, dia punya bobot lebih daripada apapun yang berbobot. Tapi bobot Tuhan Yesus tidak ditarik oleh gaya tarik bumi, oleh gravitasi. Kenapa? Pada waktu Yesus lahir, dia sudah memiliki tubuh yang namanya, ada dua nama tubuh. Tubuh yang pertama adalah the glorification body. Tubuh yang dimuliakan atau tubuh yang diubahkan. Saudara akan memiliki tubuh itu, ya. Walaupun saudara mungkin agak pendek, agak tinggi, agak gemuk, no problem, tenang-tenang saja. Karena waktu the glorification body diberikan, sudah punya tubuh utuh, ya. Sudah tidak perlu bedak, sudah tidak perlu sisir, sudah tidak perlu mandi. Ya betul kan? Kan di alam roh sudah tidak mandi-mandi, tidak perlu hairspray, tidak perlu Dr. White, tidak perlu semuanya, tidak lagi pengaruh karena tubuh kemuliaan. Haleluya. Tubuh kemuliaan, dan tubuh kemuliaan itu tidak bisa lagi kena infeksi virus, kuman, bakteri. Amin. Haleluya. Dan tubuh itu tidak butuh makan walaupun bisa makan. Tidak butuh makan walaupun bisa makan. Sebab sesudah Yesus bangkit, dia masih makan ikan goreng. Tapi saudara, dia tidak butuh makan lagi, tapi bisa makan. Bedakannya, butuh makan dengan bisa makan berbeda. Dan tubuh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kalau ada tembok tertutup rapat, pintu, jendela semua tertutup, kecuali plafon tertutup, saudara tetap bisa masuk. Ya, bisa masuk. Itu the glorification body. Kemudian saudara, ada orang yang akan memiliki the resurrection body, tubuh kebangkitan. Orang mati bangkit dapat tubuh baru. Kita yang diubahkan nanti dapat tubuh the glorification body. Tetapi orang yang mati sesudah mati, kemudian ketika ia bangkit, ia mendapatkan resurrection body, tubuh kebangkitan. Tapi kualitas dari dua tubuh ini sama, hanya berbeda. Yang satu hidup-hidup diubahkan, dan yang satu mati bangkit kemudian diberi tubuh yang baru. Tapi yang pasti kita di sorga akan sama seperti Yesus punya tubuh. Nah, saudara-saudara, kita ke sana. Puji Tuhan, Yesus sudah ada di sana dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Haleluya. Di hari kenaikan ini luar biasa. Saudara perlu bersyukur karena di hari kenaikan ini, ya, namanya minyak goreng boleh naik, BBM boleh naik. Yang penting kan Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Yesus terangkat ke sorga, saya cerita begini. Dia tidak terangkat oleh karena dia pengen ke sana. Karena begini, 40 hari dia menyatakan diri, menampakkan diri, itu adalah misi untuk memberitakan Injil Kerajaan. Katakan Injil Kerajaan. Injil Kerajaan dengan Injil Keselamatan berbeda. Nanti saya jelaskan di kesempatan yang lain. Tetapi Injil Kerajaan artinya Injil yang membuat sesudah orang percaya itu di-upgrade, ditransformasi, didewasakan supaya menjadi seperti Kristus dan menjadi pemenang selama hidup di bumi. Itu Injil Kerajaan. Nah, kemudian ketika Yesus ada 40 hari sebelum dia naik ke sorga, itu lebih banyak tarikan ke sorga. Kalau bukan karena misi memberitakan Injil Kerajaan Allah, sejak hari kebangkitan, hari ketiga, Yesus sudah kembali ke sorga. Sebab jangan lupa, katakan jangan lupa. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus sudah pernah naik sebelum hari kenaikan ini. Nah, sudah pernah naik. Karena ingat waktu Maria Magdalena mau sentuh, dia bilang jangan dulu sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Aturan kalau dia bilang begitu, berarti nanti kalau dia sudah naik, kemudian dia turun baru boleh sentuh. Tapi setelah dia bertemu Thomas bilang, saya tidak percaya kecuali saya memasukkan jari saya ke bekas luka. Nah, waktu Yesus bilang coba masukkan jarimu, itu sudah boleh disentuh. Artinya bahwa antara pertemuan Magdalena Maria dengan Thomas Didimus, mereka berbeda momen. Karena Yesus sudah pernah naik, dia membawa semua hasil karya penebusan di kayu salib dan memberi kita status baru di sorga. Kemudian dia kembali, ini ceritanya nanti kita cerita kapan-kapan. Kemudian setelah itu dia 40 hari berulang-ulang menampakkan diri. Saudara tahu apa sebab? Apa sebab Yesus perlu menampakkan diri? Coba bantu saya. Terima kasih untuk cuaca ini. Haleluya. Supaya orang percaya dia bangkit, ada saksi. Menguatkan. Cara? Saksi. Sama Pak, supaya ada orang lihat bahwa dia sudah bangkit. Yes, 3 benar. Amin. Tapi saya punya sudut pandang yang saudara kalau boleh saudara dengar begini. Orang kalau selalu hilang perlu petunjuk. Begini, maksudnya kalau lebih banyak hilang perlu petunjuk. Kalau lebih banyak petunjuk perlu hilang. Ulang. Mengerti maksud saya? 3 tadi benar. Kalau orang lebih banyak hilang perlu petunjuk, itu disebut penampakan. Betul? Tapi kalau orang lebih banyak petunjuk, dia perlu hilang. Jadi untuk menampakkan diri perlu aktivitas, perlu tindakan khusus. Dan orang yang selalu tak tunjung untuk hilang perlu tindakan khusus. Mengerti maksud saya? Haleluya. Jadi Tuhan Yesus pernah menampakkan diri sebenarnya di 40 hari itu. Kalau rekapitulasi, kita kalkulasi jumlah dia nampak dengan jumlah ia tidak nampak, sebenarnya lebih banyak dia tidak nampak. Karena kodrat daripada natur tubuh kemuliaan. Natur daripada tubuh kemuliaan lebih banyak tidak kelihatan. Jadi saudara-saudara, semakin kita seperti Kristus, sebenarnya semakin kita tidak pengen tampil. Yes. Katakan amin. Amin. Tidak pengen apa istilah? Selfie. Dolphy. Saya lihat hari-hari ada orang di FB, di WA selfie terus. Pikir rambut kecil. Haleluya. Kalau kita menampakkan diri harus ada tujuan. Seperti Yesus menampakkan diri. Jadi pada waktu dia nampak diri itu sebenarnya kodratnya sudah bukan bumiwi, katakan bumiwi. Bukan kodrat bumiwi, duniawi dan bumiwi berbeda ya. Duniawi bisa ke arah orang dosa, tapi bumiwi artinya segala sesuatu yang bersifat materi yang ada di muka bumi. Jadi lebih banyak Yesus bukan lagi bumiwi, tetapi lebih banyak sorgawi. Sehingga ia perlu menampakkan diri. Jadi ketika ia naik ke sorga, katakan ketika ia naik ke sorga, ia bukan hendak naik.
Ia bukan diraibkan, tetapi karena ia akan kembali kepada naturnya dia. Naturnya dia adalah pemilik sorga, dia punya tempat tinggal di sana. Saudara dan saya juga kalau natur kita makin ditransformasi, makin terus diubah, lama-lama pikiran kita hari-hari sorga. Lama-lama pikiran kita pikiran perkara di atas. Lama-lama kita punya mata tertuju ke sorga. Lama-lama kita punya hati sudah ada di sorga. Tapi jangan lupa, urusan di bumi tetap harus ditanggungjawab. Bukan karena kita orang-orang sorga, maka untuk angkat speaker ini biarlah orang-orang sorga yang angkat. Kita orang-orang bumiwi nonton. Amin. Saya saran saudara, ini perkara bumiwi. Amin. Ini orang-orang bumi yang angkat. Jangan hanya orang-orang sorga. Saya andaikan berhendra itu orang sorga, karena hatinya. Gembala, saya bilang kasih info bahwa tempat lokasi kita tidak langsung mepet jalan raya, tapi kami tidak kasih info. Kenapa? Memang setelah tiba di sini baru orang terungkap cinta Tuhan luar biasa. Karena angka alat ini kita sendiri ada tengok, sedang tengok bosan. Apa itu yang berpikul? Halo, orang-orang surgawi berpikir surgawi. Jangan cuma bawa diri, amin. Bawa juga sesuatu yang namanya membuat Tuhan punya nama dimuliakan. Saya percaya saudara, ketika Yesus naik ke sorga, saya ingin sebuah kalimat begini. Setelah Yesus naik ke sorga, meski ia telah duduk di sebelah kanan Bapa, ia terus-menerus masih bekerja demi kebaikan kita. Jadi saudara, ke sorga Yesus masih kerja. Apalagi kita yang masih di bumi. Di sorga Yesus masih kerja. Katakan kerja. Kerja artinya bahwa ia tidak sampai di sana dan Bapa, terima kasih saya sudah tiba di sorga. Saya minta tolong disiapkan spring bed yang terbaik. Saya minta supaya saya tidak diganggu 10 tahun ke depan, karena saya sudah 33 tahun setengah di bumi. Saya capek, saya pengen jalan-jalan. Bagian mana di sorga ini yang seperti Kinilo, seperti Danau Kanona. Saya mau jalan-jalan, saya mau refreshing. Apakah begitu? Tidak. Tuhan Yesus di sana dia masih bekerja, dan saya bagikan paling tidak ada 3 pekerjaan yang dia masih kerjakan sampai hari ini demi saudara dan demi saya. Haleluya. Nah, pekerjaan apa yang terus menerus Yesus masih kerjakan di sorga demi kebaikan jemaat GBI Tiberias New Life Manado? Pekerjaan apa kira-kira yang saya ingin supaya ketika saudara mengingatnya kembali, kalau sudah tahu tinggal reminder, kalau belum tahu kita sekarang tahu, kalau sudah tahu dan kemudian agak lupa kita sekarang ingat, dan ingat bahwa Yesus tidak istirahat di sana. Dia tidak ongkang-ongkang kaki di sana. Dia tidak peluk dada, karena ia tahu kita masih berjuang di sini. Dia tahu kita masih sedang berjalan di jalan Via Dolorosa. Dia tahu kita masih berjalan antara jalan lebar dan jalan sempit. Jalan sempit tidak mudah, ada ujungnya, tetapi proses berjalannya ini Tuhan Yesus pernah lewat. Itu sebabnya saudara ada 3 pekerjaan yang ingin saya bagikan. Saya boleh bagi 7, tapi nanti kan kita makan siang jam berapa? Haleluya. Haleluya. Ini baru saja orang bumiwi yang bicara. Haleluya. Orang-orang surgawi lebih banyak makan firman, lebih bagus. Katakan amin. Haleluya. Yang pertama pekerjaan yang Yesus lakukan setelah ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Roma 8 ayat 34. Firman Tuhan, Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Satu kali ada seorang ibu membaca, ini mirip baca-baca. Dia berkali-kali datang kepada hakim yang lalim. Kemudian dia bilang pada hakim yang lalim, belahlah aku. Oh, hakim ambil sama aku, dia belah. Maksudnya apa? Ulang-ulang. Apa? Itu yang perubahan maksud. Dia menjadi pembelah. Amin. Amin.
Satu kali saya ada diundang di satu gereja. Maaf ini bukan cuma contoh, supaya ini bagian dari refreshing toh. Yes, haleluya. Haleluya. Dan Andri ini salah satu anak manis yang tidak pernah tersinggung. Karena Tuhan. Haleluya. Satu kali saya diundang di gereja besar dan orang-orangnya orang-orang kaya, saudara. Saya khotbah tentang maka ia pergi membasuh ke kolam Siloam dan akhirnya matanya titik-titik. Saya minta tolong orang baca firman dan ada satu yang membaca. Kemudian ibu gembala yang berdiri, ibu gembala yang sangat mereka hormati dan hargai. Kemudian dia baca begini. Maka kembalilah ia dari kolam Siloam setelah membasuh matanya dan matanya sudah melek. Saya karena tidak tahan mendengar itu, minta maaf, ibu baca lagi, dia baca lagi. Maka ia kembali dari kolam Siloam dan membasuh matanya dan matanya menjadi melek. Apa beda melek dan melek? Melek melihat, melek ikan busuk. Jadi satu kali lagi ada seorang pendeta yang sangat, saya sudah lebih banyak contoh, kembali saja ya. Yesus bukan membelah kita, amin. Tapi Yesus membela kita, haleluya. Amin, Bro Handri, haleluya. Jadi kita harus maklum ini terjemahan Ternate. Haleluya. Yesus menjadi pembela. Amin. Haleluya. Haleluya. Be the intercessor. Dia adalah pembela, advokatnya kita. Dia bicara kepada Bapa, Bapa. Haleluya. Aku telah pernah menjadi seperti mereka. Aku tahu namanya Aku tahu yang namanya dikecewakan. Oh. Aku tahu rasanya dikecewakan. Aku tahu yang namanya dikhianati. Aku tahu yang namanya perasaan galau. Aku tahu yang namanya ditinggalkan. Sampai aku pernah berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aku tahu perasaan itu. Sampai saudara terima kasih, mari bilang terima kasih. Terima kasih. Kita punya pembela di hadapan Bapa. Dulu tidak ada yang bela kita karena Bapa bilang hukumnya gigi ganti gigi, Ya. mata ganti mata, lecur ganti lecur, luka ganti luka, nyawa ganti nyawa. Tetapi oleh karena kasih Bapa, dia berikan anaknya sebab hukumnya dia tidak bisa tarik. Ya. Ketetapannya dia tidak bisa batalkan. Tapi bagaimana kita bisa selamat? Di dalam ketetapan tentang hukuman itu, dia menetapkan lagi satu hal baru, yaitu dia memberikan anaknya. Supaya lewat anaknya, seperti sebuah bahtera, seperti bahtera, kalau kita naik ke bahtera itu, kita bertahan di sana, maka selama air bah, kita pasti akan selamat. Dan Yesus menjadi pembela di antara kita. Saudara, dia membela untuk kita, bukan di antara kita. Dia membela untuk saudara. Saya yakin saudara-saudara, kata advokat itu definisinya mungkin sederhana. Nanti Alan dan Marco jelaskan. Advokat itu adalah hukuman bisa tetap jatuh, tetapi hukumannya bisa yang berat jadi ringan. Ya, begitu ya. Hukuman yang berat jadi ringan oleh karena ada advokasi. Dan bisa saja oleh karena advokasi bisa membuktikan bahwa kesalahan ini hanya sebuah rekayasa dan bukan karena sesuatu yang real atau fakta, maka seseorang yang yang terdakwa bisa saja bebas karena ada seorang advokat, ada seorang pembela. Dan Yesus membela kita bukan karena kita baik, tetapi karena Yesus mengasihi kita. Amen. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Saudara, kalau saudara punya pimpinan, kadang-kadang kita mau bicara langsung dengan dia, rupa susah sekali mau tembus orang usul saran. Malah kantoran jakore DP istri, bila aku. Kemudian itu namanya pesan di balik bantal. Haleluya. Kemudian berdebat mereka berdua, Bapa di sorga bilang, kita jujur sepasti itu Sodom dan Gomora. Tapi Yesus bilang, Bapa, bukan dia bilang kita kote, bukan Bapa tidak tahu. Kita tuh pernah rasa begitu kote jadi manusia.
Karena di dalam manusia ada dua keinginan. Keinginan surga dan keinginan dunia. Sama-sama dalam satu kehidupan yang sama. Satu kali seorang pendeta, dia baku sambar dengan bendi. Tahu bendi? Yang tahu bendi bilang amin. Amin. Ini pendeta dia baku sambar dengan bendi di Tomohon. Kemudian DP bom itu kena di kaca. Kemudian pendeta buka kaca, mata besar patu kusir bendi. Kusir bendi bilang begini, minta maaf ya pendeta. Pendeta P-Oto, pendeta yang bawa cuma satu DP otak. Orang ini ada bawah dan dua DP otak. Kita DP otak ini kuda. Jadi kita pengen maju lurus, di kuda pengen belok. Jadi itu pendeta langsung tertawa dan selesai masalah. Tuhan Yesus bilang begini, Bapak, itu manusia-manusia di Tiberias ada dua DP keinginan. Satu keinginan surga, satu keinginan dunia. Itu dua itu peperangan tiap hari. Saudara, selama kita masih hidup dalam tubuh ini, selama itu tetap masih ada peperangan. Haleluya. Selesainya kapan? Setelah roh kita berpisah dari jiwa dan tubuh kita berpisah, maka pergumulan untuk menang atau kalah selesai. Tetapi selama hayat masih di kandung badan, ya, itulah perjuangan kita yang sebenarnya. Dan saya bersyukur karena Tuhan di sorga, Ia tidak tidur di sana. Allah kita Tuhan Yesus, Dia memposisikan diri tawar-menawar dengan Bapa di sorga. Kasih akan kesempatan kedua, kasih akan dorang anugerah. Mohon izin tarik akan di margin error ini. Kalau margin error itu artinya sudah pada batasnya ukuran Bapa. Saat Ia menyentuh Bapa, itu akan turun murka. Tapi ditahan oleh sesuatu. Dan saya percaya Yesus sedang melakukan. Demi apa? Supaya kita tidak ada seorang pun yang binasa. Haleluya. Saudara jangan tunggu berbuat dosa besar. Berpikir salah saja sudah berdosa. Katakan amin. Tidak tunggu nanti saudara merampok. Saudara melakukan kesalahan di pikiran saja sudah salah. Dan telah saya baca saudara berulang-ulang bahwa dosa tidak hanya karena saudara memukul orang, tetapi dosa juga karena saudara sudah tahu berbuat baik tapi saudara tidak berbuat baik. Tahu berbuat baik tapi tidak mau melakukannya, itu dosa. Saudara tahu ada sendok jatuh di lantai, saudara hanya lewat begitu saja. Beda kalau tidak tahu. Dan kemudian ada dosa, saudara hidup tanpa iman. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Kalau pakai dua standar ukuran dosa ini, siapa di antara kita yang lolos? Tidak ada. Itu sebabnya Tuhan Yesus bekerja di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dan saya bilang tadi ketika Yesus naik, Roh Kudus turun. Amin. Minyak goreng boleh naik, yang penting Roh Kudus turun. Haleluya. Segala sesuatu BBM boleh naik, Roh Kudus turun. Artinya Dia datang masuk dalam kita. Roh Kudus perjanjian lama hanya di atas kepala orang, tetapi Roh Kudus di perjanjian baru ada di dalam orang, ada di dalam kita, dan Dia bekerja dalam kita. Tuhan Yesus tawar-menawar dengan Bapa. Roh Kudus kasih tenaga untuk kita bisa mengatakan tidak pada sesuatu yang harusnya kita tidak lakukan. Haleluya. Itu yang pertama. Jadi pembela saudara yang dimaksud di sini, dia berdoa syafaat sama seperti Abraham pernah. Bapak, kalau ada 50 orang di Sodom dan Gomora, apakah engkau akan membinasakan kota Sodom dan Gomora? Aku tidak akan membinasakan karena 50 orang benar. Jangan marah Bapak. Jangan marah Tuhan. Kalau ada 45 di sana, aku juga tidak akan membinasakan 45 orang. Karena 45 orang benar itu. Bapak, kalau ada 30 dan aku juga tidak akan membinasakan. Kalau ada 20, kalau ada 10, minta maaf ini terakhir sekali. Kalau ada 10 di sana, tetap dijawab. Kalau ada 10 orang benar, Tuhan tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Tapi faktanya orang benar tidak cukup 10. Cuma berapa? Cuma 4, hampir 6. Tapi itu 2. Cuma O dan bahasa seri. Hampir jadi 6, tapi cuma 4. Akhirnya Tuhan hukum, tapi orangnya Tuhan selamat. Tuhan akan menghukum bumi ini, tapi Tuhan Yesus bilang jangan sampai, jangan dengan orang-orang benar dihukum sama-sama. Abraham bilang, apakah Allah yang adil itu menghukum orang benar dan orang fasik sama-sama? Bapa di surga jawab tidak. Ini doa syafaat Tuhan Yesus kepada saudara dan saya, buat saudara dan saya. Jadi saya punya bahasa begini,
Kalau saya masih ada hari ini bukan karena saya. Ya. Kalau Yosua masih bisa bawa makanan, nasi, dan air, itu karena Tuhan Yesus. Amin. Karena saya tahu dia banyak kelemahan fisiknya, tapi dia tetap ada sampai hari ini. Amin. Karena Tuhan. Haleluya. Jadi saudara ada karena ini, saudara ada hari ini bukan karena saudara punya kebenaran sendiri. Amin. Amin. Bukan karena saudara punya bayaran sendiri. Ada banyak bayaran, harganya bukan kita yang bayar, tetapi Yesus yang bayar. Yes. Lewat doa syafaat. Sebab kalau pakai hukuman Bapa, sudah ada orang pernah bilang begini, mereka membangun teori bahwa Allah perjanjian lama itu jahat. Tidak, Allah perjanjian lama dan perjanjian baru tetap sama. Amin. Sama baik, sama kasih. Tapi yang ditekankan dalam perjanjian lama adalah semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan. Dan kalau Allah masih selamatkan satu bangsa Israel, itu bukti bahwa Allah kita baik. Itu bukti bahwa Allah kita murah hati. Sebab menurut aturan semua telah kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah dapat mengganti sebuah generasi baru, generasi pengganti Adam. Misalnya kalau Adam sudah tidak ada atau sudah dihapus, bisa diganti Utu kah atau Alok kan, minta maaf. Untuk ada generasi baru, tetapi tidak dilakukan. Dia beri kesempatan pada generasi Adam, ada generasi Kain, ada generasi Set. Kain dibersihkan, tapi generasi Set diberi kesempatan. Haleluya. Ada generasi Sem, Ham, dan Yafet. Sem dibersihkan karena keturunan Afrika sekarang itu betul dari Sem, tapi ada Yafet dan ada Ham, keturunan Ham Afrika. Ada Sem dan Yafet. Setiap generasi ada yang Tuhan sisahkan supaya garis keselamatan itu berlanjut sampai ke kita yang ada di Kanonan ini. Haleluya. Jadi kita baik-baik saja sampai hari ini. Bukan 100% karena kita, bukan karena perjuangan kita, tapi ada satu pribadi yang berjuang atas nama kita di hadapan Bapa, dan itu perlu dihargai, perlu dihormati, perlu disyukuri. Dan jangan ada yang berbangga diri, saya kuat karena saya bisa karena saya bisa ada hari ini karena Tuhan. Saya ada hidup nafas hari ini karena Yesus. Saya bisa melayani ini adalah kemurahan Tuhan. Dan doa syafaat Yesus tidak putus-putusnya sampai hari ini. Terima kasih karena kita memiliki imam besar. Imam besar agung, Imam Melkisedek, yang terus-menerus di hadapan Bapa, tawar-menawar. Imam besar sini saudara, dia menjadi perantara. Sekali lagi dia tawar-menawar tentang kita. Terjemahan lama bilang, ia yang memohon kepada Bapa karena kita. Haleluya. Jangan sombong Bapak Ibu. Lagi di kanan, jangan sombong. Ada lagu, ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Satu roh. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebagai selingan, saudara, saya pernah main musik di ibadah kaum Bapa dan di ibadah kaum Ibu, main gitar. Kalau menyanyi di ibadah kaum Bapa, lama-lama di penanda naik-naik terus. Tuh, naik-naik setengah kaki solo. Maka kalau kita menyanyi di main musik di kaum Ibu, lama-lama lebih turun. Karena ibu-ibu memikirkan banyak hal dunia, memasak, mencuci. Haleluya. Ku ada karena anugerah, dan anugerah ini saya kaitkan dengan doa syafaat Yesus. Tiap hari dia berdoa untuk saudara. Cuma yang saudara perlu ingat, Yesus tidak berdoa secara kumulatif. Tuhan, Tiberias Tuhan. Tidak. Dia berdoa orang per orang. Dia kenal saudara lebih dari saudara kenal diri saudara sendiri. Titik kuat dan titik lemah saudara Yesus kenal.
Amin. Yang satu sana berani dapat bagian makanan, dia pulang meraju. Yesus tahu kelemahanmu dan Tuhan akan menyediakan berlimpah-limpah hari ini. Yang penting bawa piring sendiri. Haleluya. Yang kedua, apa yang Yesus sedang kerjakan sampai hari ini ketika ia duduk di sebelah kanan Allah? Ada jemaat bilang, sama juga gembala, 7 poin dan 3 poin sama lama. Bukan soal lama karena kita mau makan, amin. Haleluya. Amin. Marco punya pikiran ada kemana? Ke surga, amin. Haleluya. Saya selalu melihat Marco karena saya mengasihi Marco. Karena masa depan Marco lebih Marco daripada yang mikro. Haleluya. Oke. Dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Yes. Firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ya. Yang sekarang He has sat down at the right hand of the throne of God. Dia ada di sebelah kanan takhta Allah. Dan apa yang ia sedang lakukan? Ia sedang seperti menanti sebuah pertandingan, imam. Kita sedang berlari masing-masing di etapa kita masing-masing, di track kita yang sama. Track kita adalah sekali Yesus tetap Yesus. Kita di jalur yang sama, tetapi di level yang mungkin berbeda-beda. Tenang saja, sabar saudara. Bukan karena saudara urutan 10 maka saudara anggap saya sudah boleh berhenti karena saya urutan ke belakang. Tidak, masing-masing posisi kita, masing-masing level kita, level atau posisi kita itu bukan yang paling penting. Yang paling penting kita terus berlari, katakan terus berlari. Terus berjalan, terus berlari, terus membangun hidup, terus membangun pelayanan. Bukan pelayanan yang seperti yang saya maksud liturgi, tapi melayani supaya orang-orang menjadi seperti Kristus. Ini level ini beda-beda, saudara-saudara. Level kopral dengan level jenderal beda, betul? Kalau kita jenderal, saudara-saudara kelihatan enak di balik meja. Tapi kalau ada satu batalion mati, itu tanggung jawab saya. Kalau ada satu batalion itu terjebak musuh, itu tanggung jawab sang jenderal. Kopral tidak perlu pikir. Jadi saudara punya beban dengan levelmu atau posisimu itu berbeda. Jadi saudara, saya punya bahasa begini, jangan urus orang lain punya level, tapi perhatikan level hidupmu. Kalau orang lain tidak bertambah dan orang lain itu keadaannya mungkin maju mundur, itu bukan urusanmu. Karena dalam perlombaan ini semua orang memperhatikan dirinya untuk fokus berlari. Kenapa? Karena dalam berlari ini, katakan dalam berlari ini, saya tanya saudara, orang kalau lari lomba atletik saling menolong sementara berlari? Tidak. Bukan egois ya? Bukan. Tapi bukan saling sewot. Kalau ada di iklan ketika jatuh, iklan susu, ketika jatuh diangkat, mari sama-sama masuk finish. Itu pertandingan? Bukan. Itu simulasi. Pertandingan yang sebenarnya, kita tidak diajar untuk egois, tapi kita diajar untuk tidak terganggu dengan teman di kiri kanan kita ketika kita berlari menuju panggilan surgawi, menuju finish. Berapa banyak orang tersandung, jangankan dengan sesama pelari, dengan penonton. Saudara, penonton ada banyak di kiri kanan kita. Saya sering bilang begini, apapun hidup saya di masa lalu, yang paling penting bagi saya adalah hari ini dan ke depan bersama Yesus. Seburuk apapun masa lalu, oke, itu fakta. Tetapi bagaimana hari ini kita ke depan, itulah harapan. Harapan bersama Yesus, karena Yesus sampai hari ini masih berdiri di garis finish dan mengatakan, ayo bro, sis, ayo dek, ayo kak, ayo tuh, ayo kek, ayo maju terus, never give up, bilang kita never give up. Kalau orang cuma pakai perasaan ikut Tuhan, selama saudara, selama malimbung orang. Bagaimana Ibu Gembala? Amin. Kalau cuma mau pakai orang perasaan, somalele ini berat, amin. Tapi kalau orang pakai iman, mata tertuju pada Yesus. Karena orang tahu ada yang tunggu di ujung itu jalan. Ada seorang yang akan nanti kalau kita tiba dia berkata,
Sabarlah engkau, hai hambaku yang setia. Dan dia tidak akan, sabarlah engkau, hai hambaku yang malas, karena yang malas tidak akan sampai. Ya. Betul? Hai hambaku yang setia. Bertahan, amin. Bertahan, enduroo, upomone. Bertahan, karena perjalanan kita sejauh-jauhnya kita berjalan mungkin 80-90 tahun. Tapi kita tidak akan hidup di dunia ini 1000 tahun dalam kondisi hari ini. Nanti ada kerajaan 1000 tahun damai, tapi di kerajaan 1000 tahun damai kita tidak lagi gagal. Kita sudah memerintah di sana. Kita sudah menjadi imam dan raja di sana. Jadi kita menjadi royal atau raja dan menjadi priest di sana. Ada royalty dan priesthood. Kita sedang berlomba. Jadi yang saya ingin saudara ingat baik-baik bahwa yang Yesus sedang lakukan, dia sedang menanti di sana. Apa yang dia sedia? Sedia upah di sana. Dia sedia mahkota bagi kita di sana. Dia sediakan penghargaan bagi kita. Masih ingat ada seorang yang mati syahid namanya Stefanus. Stefanus ketika dilontari batu waktu itu, Saulus yang menjadi Paulus kemudian dia turut hadir waktu itu. Dia mengiyakan bahwa Stefanus dilontari dengan batu. Dan saya tanya, apakah batu yang mengenai Stefanus sakit atau tidak sakit? Sakit, secara fisik sakit. Tetapi pada saat Stefanus punya mata, dia tujukan kepada Kristus yang ada di sebelah kanan Allah. Pada waktu itu, coba baca Stefanus, apa yang terjadi? Kisah 7:55-56. Ketika dia mendekati garis finish, katakan garis finish. Haleluya. Siapa yang mau cepat finish bilang amin. Haleluya. Haleluya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Sungguh aku melihat langit terbuka. Dan bukan hanya terbuka, ini open heaven. Langit terbuka dan apa yang aku lihat bahwa the Son of Man standing at the right hand of God. Anak manusia, anak Allah berdiri. Aturannya kan dia sedang duduk ya. Dia sedang duduk tapi dia berdiri. Standing at the right hand of God. Dia berdiri sebagai tanda bahwa kematian Stefanus bukanlah kematian biasa. Kematian Stefanus bukan kematian normal. Kematian Stefanus adalah kematian karena dia rela membayar harga demi nama Yesus, demi nama Tuhan, demi kerajaan Allah. Ia rela mati. Bagi orang lain dia mati sia-sia, tapi bagi Yesus yang sedang menanti di ujung perjalanan perlombaan iman kita, Yesus sementara bicara, sabarlah engkau, hai hambaku Stefanus. Tahu apa artinya Stefanus? Haleluya. Stefanus artinya, kalau tidak salah Stefanus artinya mahkota. Kalau salah nanti buka ulang kamus. Tuhan memberi kita mahkota dan menyediakan mahkota. Itu sebabnya jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berjalan berlari bersama Tuhan. Jangan menyerah. Katakan amin. Amin. Haleluya. Memang tidak gampang hidup ini. Tidak mudah menjalani rumah tangga, menjalani pelayanan bisnis, bahkan menghadapi diri sendiri ini tidak mudah. Menghadapi hidup ini yang saudara kata Paulus, aku manusia celaka. Di sisi lain rohku pengen akurat, tapi jiwaku menghantar aku ke sisi yang lain. Perjuangan ini juga Yesus tahu. Haleluya. Dia tahu bahwa ada waktu-waktu engkau mau tapi tubuhmu tidak mau. Di situ engkau sedang membayar harga lewat mengorbankan tubuhmu yang capek, mengorbankan tubuhmu yang lelah. Tetapi demi demi tujuan kita kepada Yesus, kita mengabaikan semua beban. Amin. Kita melepaskan, menanggalkan. Ini menanggalkan bukan tanggal ya, kalender. Tanggal artinya lepaskan, tanggalkan kasutmu. Lepaskan itu. Kita melepaskan karena kita punya tujuan. Haleluya. Kita melepaskan agenda-agenda kita karena kita punya tujuan lebih penting daripada tujuan yang lain. Amin. Tujuan kita adalah menjadi seperti Kristus. Dan sekarang dia ada duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia berdiri menghormati setiap orang yang mau bayar harga. Katakan amin. Amin. Kiri kanan, bayar harga. Berhentilah mental gratis. Amin.
Karena tidak ada barang mahal yang tidak ada bayarannya. Ya. Amin. Semua ada bayarannya. Mau dimuliakan, Yes. bayarannya adalah rela dihina. Ya. Mau jadi besar, bayarannya adalah rela jadi kecil. Ya. Mau diangkat, mau ditinggikan, bayarannya adalah rela direndahkan. Saudara mau dipromosi, saudara rela diproses. Ya. Bilang kiri kanan, mau promosi? Siapkan diri yang diproses. Haleluya. Jadi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Tuhan Yesus ketika kita sedang berlari, ya, semua peserta turut berlari. Semua peserta turut berlari. Dan setiap orang berlari melatih tubuhnya sedemikian rupa supaya ia bisa dapat akselerasi, terjadi akselerasi percepatan pelariannya. Apa ya? Kata yang tepat. Hal berlarinya bisa lebih cepat dengan akselerasi, bukan pelarian, sebab pelarian escape itu sudah minggat. Bahasa lawan apa kata orang minggat? Tumingkas. Saudara, dalam tumingkasan ini bukan. Dalam perlombaan iman ini kita berlari kencang ke depan oleh karena tujuan kita jelas, kita pengen bertemu Yesus di sorga. Karena Kristus dalam kita sedang bertumbuh menjadi seperti Dia. Dan dalam perlombaan lari ini kita semua memerhatikan diri kita masing-masing. Jangan lihat orang lain, amin. Petrus pernah Tuhan tegur, karena Petrus bilang begini, Tuhan Yesus, ini Yohanes yang selalu dekat denganmu, menjadi apa kira-kira nanti? Yesus bilang begini, saya tidak sempat baca ayatnya. Kamu jangan fokus kepada Yohanes, jangan urus dia, perhatikan dirimu, kamu ikut aku. Saudara, ada banyak orang tidak bisa berlari karena urus orang lain. Urus orang lain dalam arti menolong, ya. Tapi jangan sewot dengan posisi orang lain. Amin. Jangan saudara terganggu dengan berkat orang lain. Amin. Jangan terganggu dengan pemakaian orang lain. Fokuslah untuk tetap berlari dengan apa yang Tuhan percayakan padamu. Apa yang ada di tanganmu. Kerjakan itu dengan tekun. Kerjakan dengan setia. Dan arahkan matamu. Ibrani 12 ayat 2. Arahkan matamu kepada Yesus yang contoh kita. Dia tekun memikul salib sampai mati di kayu salib. Dia tidak fokus dan mengatakan kepada Bapak, Bapak, tolong cariakan tuh Petrus, di mana dia? Haleluya. Bapak tolong cariakan dorang. Dorang selama 3,5 tahun ikut kita, setelah kita di kayu salib, siapa yang tinggal ke kita? No, tidak. Dia tetap fokus kepada agendanya. Agenda untuk memenuhi rencana Allah, untuk menuntaskan program Allah menebus kita, menebus saudara dan saya. Satu waktu ada perlombaan lari maraton 45 km. Dan lari dari satu kota tiba di kota yang lain, dan ada stadion di mana tempat penonton dan panitia dan semua menanti para pelari. Ada satu pelari dari Afrika, dia berlari dan di etapa tertentu dia terjatuh dan kakinya cedera. Tapi karena ada pengawal-pengawal, mereka tawarkan, ayo naik di mobil ambulans. Dia bilang tidak. Kenapa? Dia tidak jawab semua pertanyaan itu. Dia terus berlari dengan keadaan yang terseok-seok. Dia berlari, otomatis dia ada di belakang sekali, bukan? Karena keterhalangan kakinya. Dia berlari terus. Saudara tahu sudah lama semua yang nomor 1 tiba, nomor 2 tiba, nomor 3 tiba, sudah ada pengalungan medali, sudah ada penyematan medali, pemberian piala. Semua sudah merayakan kemenangan. Semua sudah hening karena sudah kosong itu lintasan orang berlari. Tapi dilaporkan pada ketua panitia, mohon maaf, masih ada satu peserta yang sedang berlari. Panitia mengumumkan acara ini belum akan ditutup karena masih ada seorang yang sedang berlari dengan keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan, dan orang itu terus berlari. Saudara tahu kalau kita jadi orang itu, seolah-olah kita mau dapat apa? So nomor KBO nomor paling belakang, mau apa lagi? Orang juga sudah tidak akan perhatikan kita. Paling panitia so pulang. Paling nomor 2, nomor 3 sudah dapat hadiah. Kita mau dapat apa? Tapi orang itu tidak. Ini cerita fakta. Ketika ia terus berlari, akhirnya panitia memutuskan kita belum akan bubar sampai peserta terakhir tiba di acara ini atau tiba di tempat ini. Dan orang itu terus berlari.
Orang itu dari Afrika. Ketika ia tiba, saudara, tepukan tangan sorak-sorai dari seluruh penonton tidak lagi tertuju kepada juara 1, juara 2, juara 3, tapi seluruh mata tertuju pada orang yang terseok-seok berlari ini. Maaf saudara-saudara, orang kalau sudah cacat, sudah cedera, mereka bisa jadikan alasan cedera itu untuk berhenti, untuk jadi alasan untuk menyerah. Tetapi orang ini bukan menjadikan alasan, tapi dia jadikan atau motivasi. Sebuah keadaan yang malang bisa tiba-tiba berubah kalau saudara terus tekun berjuang. Sebuah keadaan yang memprihatinkan kalau saudara bertahan maju, bisa berbalik arah. Haleluya. Yang tadinya tidak dihitung, tidak jadi fokus, orang tidak berbicara tentang saudara. Tapi kalau saudara dalam keadaan yang sangat minim, bahkan di titik nadir, kalau saudara sudah terima Yesus, saudara terus bangun dan berlari. Satu waktu ketika peristiwa ini terjadi, semua orang bertepuk tangan bukan kepada 3 juara itu. Dan semua orang berdiri tepuk tangan bukan kepada panitia yang memberi hadiah, tapi semua, bahkan panitia bilang, kita sekarang fokus pada orang ini, karena ada sesuatu yang lain pada orang ini. Kenapa? Dia sudah punya 1001 macam alasan untuk berhenti di tengah jalan, tapi dia tidak ambil keputusan itu, tapi dia terus berlari sampai dia tiba di finish, dan akhirnya dia menjadi bintang acara waktu itu. Dan wartawan datang mendekati bertanya kepada pelari yang nomor buntut ini, kami mohon maaf boleh tanya, apa yang membuat Anda bisa terus berlari dalam keadaan cedera? Lihat jawabannya sederhana. Negara saya mengutus saya ke perlombaan ini bukan untuk menyerah. Ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan mengutus kita di Tiberias Nelayan Manado bukan untuk menyerah. Yes. Amin. Bukan untuk mudah menyerah, tapi untuk terus memiliki mental pejuang, Ya. mental penerobos. Amin. Tidak selalu mudah, tidak selalu ringan, tapi bersama Tuhan kita bisa. Ya. Bersama Yesus kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Halo, khotbah 3 poin martuju lama. Yang terakhir, lamanya seperti 7 poin. Yang terakhir, katakan terakhir. Jam saya baru setengah 11. Setengah 1. Jam 12 lewat. Jam lama, jam mati. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Terakhir ini. Haleluya. Firman Tuhan. Yes. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Ya. aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Saudara, ada banyak kita di antara kita yang di dunia ini belum punya rumah, tapi kita di sorga sudah punya tempat. Yes. Kita sudah punya rumah. Haleluya. Haleluya. Begini, mendapatkan kepastian, mendapatkan tempat itu adalah sebuah kebutuhan. Kalau saudara naik pesawat, saudara pasti aman, tenang kalau saudara sudah ada tiket. Ya. Betul? Saudara sudah ada tiket, saudara aman. Yang penting jangan terlambat, ya. Jangan terlambat. Tapi selama tidak terlambat, saudara pasti ada tempat duduk. Seorang menteri yang saya kenal pernah naik pesawat. Menteri saya tidak sebutkan namanya. Di zaman 2 periode lalu dia naik pesawat tanpa tiket. Suami istri langsung duduk manis. Kemudian pramugari tanya, mana tiket pak? Minta maaf, saya menteri. Waktu mereka mendengar dia menteri, semua orang penumpang berdiri. Pak, walaupun bapak menteri, tidak ada aturan kalau bapak tidak ada tiket. Dia tetap diam-diam. Akhirnya satu pesawat demo, dan si menteri ini suami istri terpaksa turun. Karena apa? Orang tidak bisa pakai orang kepastian kapasitas diri kalau kita tidak punya koneksi dengan Tuhan Yesus. Ya. Kepastian kita kalau ke sorga, percaya Yesus, amin, dan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, Ya. dan setia sampai akhir, Amin. maka Tuhan sedia tempat bagimu di sorga. Jika tidak, maka saudara bisa naik seperti menteri itu, sudah di pesawat, dipermalukan, diturunkan. Ya. Bapak biar menteri, waktu itu dia menteri pemuda dan olahraga, karena biasa olahraga jadi dia lari lebih kencang daripada tiket. Haleluya. Saudara punya tempat itu penting.
Satu kali zaman KM Kambunan, kami dari Bogor waktu itu. Waktu itu kami mau pulang menikah dari Bogor, naik KM Kambunan tahun 95. Kami naik kapal. Nah, zaman dulu naik kapal, orangnya baku rampas. Orangnya baku buka pintu, lupa oku. Sebagian sampai di atas, sebagian ciri di laut. Karena tidak punya tempat yang pasti. Kalau saudara punya tempat yang pasti, aman. Amin. Yang yakin sudah ada tempat di sorga, bilang amin. Amin. Tempat sebelah mana? Sebelah mana? Pasti saudara, di sorga nanti kita bicara soal posisi. Nah, ketika kami diantar dari Bogor tahun 95 akhir, kalau tidak salah 96 awal, ketika kami pergi ke Tanjung Priuk, kami diantar oleh Angkatan Laut dengan lengkap seragam. Ayah dari, ada tuh bintang film apa? Bintang sinetron Indah Kalalo, punya papa dia apa? Tentara Angkatan Laut. Diantar, dia pakai seragam lengkap. Saudara bayangkan, karena diantar oleh Angkatan Laut, lewat di pintu masuk, tidak diperiksa. Lewat di tanpa tiket masuk, lewat, nggak ada pemeriksaan. Barang banyak, nggak ada suruh timbang, luar biasa. Angkatan Laut yang kawal. Para sayang DP Angkatan Laut waktu itu kita lihat, oh ternyata ada level-level dan ada pangkat. Ketika kami mau masuk di kapal, kau bilang, pendeta Max, Maruku, kenapa Maruku? Kami bilang Maruku, tolong Maruku. Sudah, belum. Kenapa Maruku dah? Kau mak. Ternyata ada kapten lewat Angkatan Laut. Ada lebih tinggi. Dia kasihan cuma 2 strap merah. Itu orang Maruku begini. Kenapa orang mesti Maruku? Kasihan kita mau panggil, kalau dia perintah keluar. Betul? Baru kalau Tuhan Yesus yang bawa, Tuhan Yesus sedia tanpa. Siapa mau usir orang? Tidak ada. Haleluya. Jadi saya yakin saudara, Yesus naik ke sorga ada DP guna. Lebih baik dia naik, kalau Roh Kudus turun, dan kemudian dia sedia tempat untuk kita di sana. Dan dia sedia tempat, tempatnya pasti. Dan ketika kami naik di Kambuna, saudara, karena itu yang jenderal, Kapten Solewat, ini prajurit naik di kapal, dia singkirkan. Siapa punya ini? Punya enggak? Pendeta masuk sini, orang masuk. Duduk, padahal nggak ada nomor. Itu termasuk curang juga ya. Itu cari orang petampa. Dulu zaman Kambuna nggak ada pakai nomor, kan? Jadi semua orang siapa lebih tinggi dia tuh dapat. Tapi puji Tuhan, siapa lebih tinggi dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Kalau dia sediakan tempat bagi saudara, tenang saja, tempatmu sudah ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya minta Ibu Gembala akan berdoa. Oh ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman